akan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya yang selalu membuat kehidupan kita mempesona. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan, ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga, oh ku berharga di matamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku,
kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu cukup bagiku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi menjelang siang ini, kami datang menaikkan sembah pujian kami kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kesempatan hari ini Tuhan memberikan kami untuk boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga seiman. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Roh Kudus beracaralah Engkau lewat ibadah kami. Tempat ini menjadi tempat yang kudus, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, biar kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hari ini banyak kita yang gak datang ya, karena sesuatu hal. Tapi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan, yaitu saya beri tema melihat Allah. Tentu kata ini, tema ini tidak lepas dari ayat yang perlu kita renungkan pada pagi ini, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita buka sama-sama Matius pasalnya yang ke-5 dengan ayatnya yang ke-8. Nah, ini bicara tentang di mana Yesus berkhotbah ya. Khotbah di bukit. Jadi kalau kita melihat perikop daripada nats ini Bapak Saudara kasih Tuhan, ini adalah dikatakan di sana khotbah di bukit. Kenapa khotbah di bukit? Karena memang Tuhan Yesus pada masa itu berkhotbah di bukit. Dan salah satunya yang Yesus katakan di sana adalah di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi maka saya beri tema kepada kita hari ini, yaitu melihat Allah. Tentu banyak orang akan kaget, gimana caranya kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Ini yang perlu kita bahas pada pagi hari ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Kata bersih Bapak Saudara Tuhan memakai dalam bahasa Yunani, tentu memakai kata kadapos ya, katos ya, katoros ya, katoros yang artinya bersih, murni ya. Jadi orang yang suci hatinya artinya bersih, murni, dengan pengertian yaitu maknanya yaitu bersih dari kotoran tentunya. Murni seperti emas yang dimurnikan oleh api, dan juga murni itu kalau kita kenal, sering kita kenal halal ya. Jadi tahir. Jadi lawan katanya itu haram dan najis.
Jadi dikatakan orang yang suci hatinya adalah orang yang murni, orang yang tidak tercemar dari lingkungannya, dari keadaannya. Kita bisa melihat bagaimana emas murni, ya, dimurnikan, ya. Dia disaring sehingga mengeluarkan emas yang sangat baik. Ini yang dikatakan bersih, suci. Seperti kotoran, kalau kita baik clean, ya. Suatu ketika Namboru bilang baju kami agak yang putihnya susah hilang, ya. Dibilang pakai citron bot. Ya. Ini bukan promosi, ya, ini bukan endorse. Setelah pakai itu ternyata bersih bajunya, jadi putih, jadi bersih. Tentu pemulihan Tuhan di sini orang berkata kalau begitu, kalau hati kita bersih, enggak kotor, bisa dong melihat Allah. Dalam konteks ini pemulihan Tuhan kita adalah orang percaya. Tentu orang percaya adalah orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi bukan karena perbuatan kita tentunya kita masuk surga. Ini bicara masalah kehidupan kita di mana kita bisa melihat Allah kalau hati kita suci. Tentu melihat Allah di sini ada dua, yaitu secara di dunia ini dan juga nanti kita akan bahas secara akan datang. Yaitu kita bisa melihat Allah. Maka pesan Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang suci hatinya adalah bapa Tuhan, orang yang tidak tercemar dengan penipuan, dengan keadaan dunia yang jahat sekarang ini, bahkan juga yang tidak suka bersumpah palsu. Jadi inilah orang yang suci hatinya, dan inilah dikatakan yang akan melihat Allah. Pemirsa kasih Tuhan, tentu dalam Amsal 22 ayat 11 dikatakan, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicara menjadi sahabat raja. Jadi orang yang mencintai kesucian itu adalah sahabat raja, Bapak. Kita anggaplah Tuhan sebagai raja. Yesus berkata dia akan datang, dia ada raja segala raja. Jadi raja di sini bicara tentang Tuhan. Jadi Amsal pun sudah mengatakan bahwa orang yang suci hatinya, ya, adalah menjadi sahabat raja. Bahkan dalam 2 Samuel 2:27 dikatakan, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Pemirsa kasih Tuhan, tentu Tuhan Yesus juga selalu mengutip dari perjanjian lama supaya orang-orang pendengarnya pada masa itu tidak asing. Cuma Tuhan Yesus kadang membuat hukumnya lebih tinggi lagi. Maka di sini Yesus berkata, berbahagialah, dikatakan berbahagia. Jadi kebahagiaan kita adalah pada saat hati kita suci, tidak tercemar dengan keadaan dunia ini, tidak terkontaminasi dengan kehidupan dunia ini. Kita tetap memiliki hati kita yang suci, yang murni, yaitu mencari Tuhan. Yang dimaksud di sini hati suci murni juga bisa kita katakan orang yang memiliki mencari Tuhan dengan fokus yang baik. Ada orang mencari Tuhan hatinya suci, tidak hatinya suci, tapi punya ambisi-ambisi dalam dirinya. Kalau aku ikut Tuhan nanti aku supaya diberkati. Kalau aku Tuhan supaya aku bisa mendapatkan pekerjaan. Bolehkah begitu? Boleh sebenarnya. Itu hanya bonus. Kita mengatakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Tapi yang utama adalah upah dari kesucian kita. Upah dari kita menjaga hidup kudus. Maka dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi maksud Tuhan, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita harus menjaga hati kita dari kesucian. Kita seringkali alergi dengan kata suci. Padahal inti daripada kekristenan Bapak Saudara kasih Tuhan tidak jauh adalah
kesucian hidup. Kalau begitu, kalau kita suci hidup, itu dong menjadi model kita masuk surga, Pak. Bukan sebenarnya. Jadi apa? Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita sudah menerima, dianggap sebagai anak. Di dalam proses kehidupan kita harus juga menjaga hati kita agar tetap tidak terkontaminasi dengan dunia ini yang oleh Mazmur 24 ayat 3-4 tadi. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Jadi suci di sini adalah orang yang menjaga hidupnya dari terkontaminasinya dunia ini. Tidak kompromi dengan dunia ini. Maka dikatakan di dalam Roma dikatakan kita harus mempersembahkan hidup kita supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Bapak Saudara kesatuan kata serupa di sini memakai kata bunglon. Kalau kita tahu ada binatang bunglon. Bunglon itu apa sih? Dia bisa nempel, kalau dia nempel di daun yang hijau dia akan menjadi hijau. Kalau dia nempel di tembok ini dia akan menjadi tembok ini, tembok. Jadi dia tuh bunglon. Kemana dia pergi akan seperti itu. Dan itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang suci hatinya, orang yang mempunyai prinsip, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah firman Tuhan inilah yang menjadi patokan, jadi hukumnya kita, menjadi rule-nya hidup kita. Bapak Saudara kasih Tuhan, sekarang ini banyak orang merasa suci tetapi terlalu terkontaminasi dengan keadaan dunia. Karena memang dunia ini begitu menggoda, begitu nikmat. Maka banyak orang terjerumus ke dalam sana. Yang dimaksud Tuhan di sini dalam kesucian adalah di mana kita memiliki hati kita yang suci. Suci di sini jangan kita alergi. Kalau suci kita, hidup kita tidak lagi bisa bergaul dengan orang-orang di luar kekristenan. Tentu kita harus bergaul. Maka kita bekerja, tentu dalam pekerjaan kita menemukan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Yang ngomongannya jorok tentu bisa ada. Ada juga teman-teman kita yang hidupnya masih amburadul. Tentu kita tidak bisa tidak berteman dengan mereka. Bagaimana kita menyampaikan berita Injil kepada orang itu jika kita tidak berteman dengan mereka. Nah, kita bisa berteman dengan mereka tetapi kita tidak bunglon. Kebanyakan orang kalau dikatakan suci, kita bisa mempertahankan jati diri kita sebagai anak Tuhan, tetapi kita bisa jalan di tengah-tengah keadaan dunia ini. Orang yang suci itu adalah orang seperti garam. Gak apa sih garam? Kalau kita tahu garam merupakan penyedap perasa. Kalau ada contohnya kita masak makanan, kita tidak masukkan garam, rasanya tidak sedap. Tapi apabila dimasukkan garam, garam itu tidak terkontaminasi. Kalaupun kita masukkan sedikit garam ke dalam masakan kita, dia akan langsung terlihat. Dia tidak akan menjadi air, tetapi dia tetap jadi garam dan punya rasa. Nah itulah yang dimaksudkan Tuhan dengan hati yang suci. Jadi orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang bisa mempertahankan hidupnya, hatinya dari kontaminasi kejahatan dunia ini, dari pergaulan hidup di dunia ini yang semakin jahat, itulah dikatakan yang bisa melihat Allah. Bagaimana melihat Allah Bapak sama Tuhan? Tentu saya membuat dua pemahaman tentang melihat Allah. Yang pertama melihat Allah di dalam dunia ini dan juga melihat Allah di kekekalan. Maka tadi di dalam kekekalan saya sudah baca di dalam Mazmur 23 ayat 34 dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Tentu ini bicara kekekalan. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya. Jadi Bapak sama Tuhan jangan berharap kalau hidup kita amburadul sama seperti
kejahatan dunia ini yang dilakukan oleh orang-orang di dunia, melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak baik, terus kita berharap kita akan menikmati kerajaan sorga, saya katakan kita salah, Bapak Sam. Nah, hanya orang-orang yang suci hati. Nah, kita akan masuk kepada kehidupan dunia ini, Bapak Sam Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 dikatakan, kata Yesus kepadanya, ini bicara di mana Thomas bertanya, murid-murid bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan. Pada saat mereka melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Dan pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas, Yesus berkata, kasihlah tanganmu, coba colokkan tanganmu ke lubang tanganku yang berlubang paku ini. Dari situlah Thomas mulai percaya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi musuh Tuhan melihat Allah di sini bicara iman. Jadi orang yang suci hatinya bisa melihat Allah secara iman. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah secara beriman. Maksudnya bagaimana, Bapak Saudara? Orang yang suci, menjaga hidupnya suci, dia bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dia bisa merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Dia bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita ini. Hanya orang-orang yang memiliki, yang menjaga kesucian hatinya. Sekarang ini bersama Tuhan kita perlu memiliki backing, memiliki penghibur. Dunia ini semakin mengkhawatirkan, dunia ini semakin jahat. Kita melihat bagaimana orang susah sulit hanya gara-gara sedikit persoalan. Kemarin saya melihat di sosmed gara-gara persoalan kerja saling dia ditikam, dia melakukan kekerasan terhadap temannya, dan juga ada penyiraman air keras terhadap temannya karena hal sepele. Katakan sakit hati. Belum lagi keadaan dunia ini yang begitu, persaingan yang begitu ketat. Maka kalau kita nggak punya teman, sahabat yang lebih kuat daripada kita, kita akan khawatir menghadapi hidup ini, Bapak. Kita harus punya teman. Yesus berkata dia sahabat sejati. Bagaimana kita bisa mengimani Yesus menjadi sahabat sejati kalau hidup kita tidak suci? Abu Saudara kasih Tuhan, coba tanya kepada orang yang masih hidup di dalam dosa. Kamu percaya enggak Tuhan menyertai kamu? Jangan berkata, ya aku percaya sih. Suatu ketika saya mengkonseling ada seorang keluarga yang sedang bermasalah. Saya bilang ke orang ini, kamu percaya enggak? Memang keluargamu hari ini sedang di ujung tanduk. Tapi kalau kamu percaya Tuhan bisa menolong, memulihkan keadaanmu, itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dia bilang apa ke saya, dan saya kaget dengan kata-katanya. Itu kan hanya kata-kata orang yang percaya, yang hanya kiasan belaka. Kaget saya. Dia berkata bahwa penyertaan Tuhan bisa memulihkan keluarga kita. Tuhan bisa memulihkan keluarga yang berantakan, yang tidak ada bentuknya lagi. Dia bilang itu hanya kata-kata hiburan dari seorang pendeta. Saya nggak tahu bersama Tuhan, apakah di dalam kehidupan Tuhan masih seperti itu. Contohnya Bapak Saudara kasih Tuhan tidak punya uang. Dia bilang, ada orang berkata, berdoalah supaya Tuhan menolong. Saudara pasti ngomong begini, gimana caranya Tuhan menolong kita kalau gak kerja? Betul gak sih? Betul gak? Betul gak sih? Hah? Benar kan, Bet? Betul kan?
Betul kan? Itu Pak Henry, benar gak? Begitu kan? Kalau nggak kerja. Karena anggapan kita orang hanya bekerja yang bisa menghasilkan duit. Tetapi dalam keadaan sulit, susah hidup kita, dalam keadaan tertekan, nggak punya pekerjaan tapi kita butuh sesuatu, contohnya yang memang harus kita penuhi hari itu, atau ada kesempatan sudah di ujung tanduk. Nah, di sini dibutuhkan iman itu. Contohnya kita mengalami ada masalah sakit yang mungkin dokter sudah angkat tangan dan kita udah mulai pusing. Orang yang tidak percaya Tuhan, mengimani Tuhan, orang yang tidak mengimani Tuhan atau melihat Tuhan dalam kehidupannya pasti akan stres. Dan banyak orang yang putus asa hidupnya menghadapi kehidupannya. Kenapa? Karena tidak merasa ada Tuhan yang menyertai hidup. Saudara kasih Tuhan, kalau kita merasa Tuhan menyertai kita, maka kita berbahagia. Lihatlah orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Saya banyak menemukan orang yang melibatkan di Tuhan hidupnya seperti tidak punya masalah, padahal pergumulannya sangat berat. Waktu ketika saya pertama masuk ke rumah seorang pendeta, anaknya kecil-kecil, saya bilang, saya mau makan, ya udah masak, lihat di atas. Pas saya mau masak, gak ada telurnya, apa mau dimasak? Padahal punya anak loh. Anak kecil-kecil. Gak ada, gue bilang. Aku beli dulu lah. Kok bisa hidup? Mereka hanya hidup dari pelayanan. Kalau kita pasti sudah berantakan itu. Kalau istri saya nggak ada uang nih, saya benar-benar cek ATM-nya dia, ada nggak? Benar-benar nggak ada uang. Itu masih ada uang, saudara. Sejuta lagi mungkin dia dikatakan udah nggak ada uang. Maka saya bilang, kalau kau bilang nggak ada uang, kau masih ada pasti sisa uang. Kalau aku bilang nggak ada uang, memang sama sekali nggak ada uang, udah habis. Cuma aja recehan pun sekali gue goyang-goyang pun gak ada. Benar-benar gak ada uang. Ada orang dia kalau udah panik tuh. Makanya saya bilang kau segitu, tapi kan masih ada nanti ini gini. Dalam hal ini dia belum bisa mengimani kehadiran Tuhan, menyertai Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan akan menolong kita, dia kadang mengkerut. Saya gak menyalahkan dia. Tapi mungkin keadaan itu, dia belum mengalami seperti apa yang saya alami. Benar-benar gak ada uang sama sekali. Suatu ketika waktu saya benar-benar gak ada uang. Ini karena Tuhan, saudara. Tiba-tiba teman saya bilang, Tuhan ngomong ke saya, Nal, katanya kamu butuh uang ya? Iya betul, kasihlah sekarang, memang aku butuh uang sekarang. Orang-orang yang tidak suci hatinya tidak akan bisa melihat Allah seperti ini, saudara. Hanya orang-orang yang melatih imannya, memahami Allah, hadir melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan berarti kita melihat secara visual, tetapi kita melihat Allah secara iman. Maka orang dikatakan suci hatinya, bisa melihat kehadiran Allah datang. Ada satu kekuatan yang bisa dipahami bahwa Allah ada menyertai, Allah ada menyediakan. Sama seperti Abraham waktu dia membawa Ishak untuk dipersembahkan. Ishak berkata, mana dombanya Pak? Dia bilang, Allah menyediakan. Walaupun mungkin dia bawa Ishak untuk dipersembahkan, tapi dalam pikirannya, gak mungkin Tuhan akan mempersembahkan anakku, tapi aku mau taat saja. Ditanya, mana dombanya Pak? Allah menyediakan. Orang-orang yang suci hatinya lah, yang hanya bisa melihat Allah menyertai hidupnya dan berkata Allah menyediakan. Orang yang tidak suci hatinya gak mungkin bisa melihat. Dan dalam pengalaman saya Bapak sama Tuhan, saya berapa kali mengalami
seperti hal ini. Dalam hal sakit pun saya percaya itu. Bahkan kalau saya sakit contohnya susah sembuh, ya udahlah. Kalau memang ya dipanggil Tuhan, ya sudah dipanggil Tuhan. Kenapa kita takut? Cuma kalau sekarang kalau dipanggil Tuhan ya udah panggil Tuhan. Tapi Tuhan, anakku masih kecil Tuhan, ya kan gitu. Kalau dulu waktu kita masih muda belum punya apa, ya udah kalau Tuhan panggil ya Tuhan lah panggil lah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Waktu ketika saudara kasih Tuhan, saya pergi pelayanan, bensin saya habis, rest sama sekali. Saya udah tahu udah ngedip, tapi harus jalan. Saya bilang, Tuhan menyertai. Terus sampai pelayanan belum mati-mati. Sama saya kalau mati nanti di jalan, saya bisa telepon gembalanya dan saya memang di jalan. Tetapi tidak mati. Mau pulangnya, saya bingung lagi nih, gimana mau isi bensin lagi. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, nggak tahu kenapa, Ronald, udah ada bensin? Belum Minang. Udah isi bensinmu lah, katanya, isi bensin. Ya, ini mungkin Aaron ketawa dengan kesaksian. Tapi saya banyak mengalami kesaksian-kesaksian seperti ini. Waktu ketika ada DM saya seorang mahasiswa teologi, Pak tolong saya Pak, uang sekolah saya belum bayar. Saya bilang gini, saya diamkan. Akhirnya saya balas, bro, Tuhan izinkan kau mengalami keuangan. Kenapa? Supaya kau berdoa dan berpuasa. Kau seorang hamba Tuhan, sedang dilatih Tuhan untuk berharap, beriman kepada Tuhan. Bagaimana kau bisa menjadi seorang hamba Tuhan pada saat susah? Harus minta-minta. Maka kau mentalmu akan menjadi peminta-minta. Kau menjadi hamba Tuhan yang meminta-minta. Tetapi apabila kau saat ini dilatih Tuhan, kamu susah dalam uang kuliah, dalam membayar uang kuliahmu, membayar asramamu, di sanalah kau bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu saya menyekolahkan adik saya, waktu itu dia kuliah, tentu saya, saudarakan Tuhan, gak ada penghasilan bulanan, ada pun sedikit, dan itu untuk saya, dan saya juga waktu itu kuliah, S2. Saudara Tuhan, dia berkata, Bang, aku butuh ini. Saya bilang, saya akan cari dia. Kau belajar, saya bilang ke dia. Kau doakan, minta ke Tuhan. Dia diam. Loh, hanya saya punya hamba Tuhan. Saya punya pekerjaan hanya penggembala. Waktu itu saya bilang. Saudara tahu saya juga berdoa, Tuhan tolonglah kasih dari saya mau bayarin uang kuliahnya dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ditelepon ada pelayanan. Dan pelayanan itu lebih dari cukup untuk membayar, mentransfer kebutuhan dia. Orang yang tidak suci hatinya tidak bisa melihat penyertaan Allah seperti ini. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya, yang bisa melihat bahwa Tuhan itu ada menyertai, Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan yang sedang diperlukan. Hanya orang-orang itu. Saudara kasih Tuhan, saudara pernah mendengarkan orang yang lagi sakit keras, tiba-tiba dia bunuh diri? Kenapa? Karena dia bilang, saya tidak mau. Saya mau mati aja. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena dia pikir tidak ada lagi kesempatan untuk bisa menikmati hidup. Hidup pun sengsara. Mendingan mati. Akhirnya mengakhiri hidup. Tapi pertanyaannya, apakah dia setelah mati tidak sengsara lagi? Ya kalau dia masuk ke neraka ya lebih sengsara lagi. Orang yang punya iman penyertaan Tuhan, orang yang suci hatinya dalam Tuhan, menghadapi masalah, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dia punya semangat yang baru, dia punya kekuatan yang baru. Maka ada lagu, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Orang-orang yang suci hatinya tidak akan paham lagu ini, saudara.
Orang yang suci hatinya yang memahami bahwa Tuhan menyertai hidupnya seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Tuhan menolong hidupnya. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa melihat penyertaan Allah. Coba saudara hidup dalam dosa, tidak mungkin engkau bisa melibatkan Tuhan dalam hidup. Maka bersama Tuhan, jika kita mau melihat Allah menyertai hidup kita, belajarlah hidup suci. Belajarlah hidup kudus. Hidup kudus bukan sesuatu barang yang langka, suatu barang yang susah dicari. Hidup kudus itu belajar. Kita belajar untuk tidak berkontaminasi terhadap keadaan dunia ini. Kejahatan dunia ini. Tentu gak gampang. Kita kalau sudah terbiasa di dalam dosa, untuk hidup benar-benar dimurnikan seperti emas yang murni, tentu tidak gampang. Saudara kasih Tuhan, sosmed sekarang ini gampang, banyak sekali pengetahuan kita. Saya melihat ada vlog, ada VT itu video TikTok tentunya dari India. Dia kasih saudara kasih Tuhan, dan juga banyak mungkin real ya. Dia kasih seperti per mobil ya, per truk itu dikasih ke tukang baja penempah pisau. Wah, itu sangat luar biasa dan punya proses yang panjang. Dibakar, digebukin, diperendam, digebukin. Saudara, kalau kita hidup dalam dosa, tiba-tiba kita mau hidup suci, tentu begitu. Saya begitu sebelum mengenal Tuhan, hidup dalam dosa. Pada saat berkata, Tuhan aku mau melayanimu dan mau hidup dalam, wah itu pergumulan sangat berat. Kayak seperti Saul, seperti semangat patah. Itu seperti menyerah. Tetapi pada saat berkata, Tuhan aku mau, ada kekuatan, ada sukacita yang luar biasa, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan sehingga kita bisa melewati hal itu. Dan itulah titik balik saya sampai bisa seperti sekarang. Saudara kasih Tuhan, tentu melihat Allah di situ. Kita bisa melihat Allah secara di dunia ini, penyertaan Tuhan tentunya. Maka orang-orang yang suci hatinya lah yang bisa melihat penyertaan Allah dalam hidupnya, bisa melihat ada sesuatu visi yang baik yang Tuhan berikan, menjalani kehidupannya. Mungkin kalau saudara melihat gereja kita ini, aduh kehidupan ini gimana ini, ada kehidupan gak ini? Tapi saya punya kehidupan, saya punya visi yang Tuhan berikan ke saya. Suatu saat gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Enggak seperti ini. Kalaupun enggak, ya sudah enggak apa-apa. Karena saya melayani Tuhan. Saya bukan karena banyaknya jumlah. Kalaupun cuma istri saya dan anak-anak saya di sini, enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai dalam pelayananku. Tuhan begitu banyak memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kita mau mengabdi kepada si pemberi itu. Bukan karena apa-apa. Tuhan sudah baik. Dalam hal keselamatan, yes. Dalam hal yang lainnya Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Saya melihat penyertaan itu, Tuhan itu. Maka saya saat ini sungguh-sungguh gak ada kata menyerah untuk melayani. Tadi malam sebenarnya, tadi pagi saya udah mulai patah arang sebenarnya. Tadi malam mau tidur, mima batuk dan muntah. Harus ganti spray, balikin tempat tidur. Jam 2 adiknya batuk muntah. Baru mamanya bilang, iya, jangan makan coklat. Ya kan? Padahal mereka itu adalah orang yang anti coklat. Nggak boleh makan ciki-ciki, dokter bilang. Tapi nggak tahu karena kebaikan mamanya, ya udahlah, udah sembuh, dikasih lah. Karena kemarin memang habis ulang tahun kita ada tempat nongkrong, kita nongkrong gitu. Jadi ciki-ciki yang dari ulang tahun dikasih.
Saya udah mulai patah. Saya mau siapin khotbah, saya biasa siapin khotbah jam 2, jam 3 seperti itu, atau jam 5 nanti bangun, jam 4 baru siapin khotbah. Karena memang konsepnya sudah ada, saya mau siapin khotbah. Tiba-tiba jam 5 pagi, jam 6 baru telepon. Bot, maaf bot, kaki saya melepuh kena air panas. Tuhan, apalagi ini Tuhan. Udah semalaman gak tidur. Dalam hati saya, udahlah Zoom aja lah. Tapi saya mulai pikir, masa gara-gara keadaan ini saya mulai malas. Saya melihat anak-anak masih tidur jam setengah 8 mereka tidur. Saya bilang ke mamanya, udah biar aja. Nanti gak usah mandi mereka. Langsung dilap aja kita gereja. Jam 8 bangunin. Maka kami tadi telat. Jam 8 mereka bangun. Jam 8 kurang mereka bangun. Saya udah mulai patah semangat. Tapi kembali saya pikirkan bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Inilah pekerjaan Tuhan yang harus kita emban. Saudara, pagi-pagi itu paling repot. Apalagi Sabet kemarin WhatsApp saya, bang maaf bang nggak datang ke rumah, nggak mau, kata dia nggak ibadah sebenarnya. Kenapa? Tensiku tinggi bang, kolesterolku tinggi. Ya itulah dampak tidak menjaga makan. Udahlah kau puasa, kau belajar kau puasa. Saudara tahu nggak? Kalau dulu orang itu banyak mati kenapa? Karena kelaparan, betul kan? Kalau sekarang banyak mati karena kebanyakan makan. Kalau dulu orang mati kenapa? Karena kelaparan. Kalau sekarang banyak mati karena kebanyakan obesitas. Karena sekarang nggak ada orang mati karena kelaparan, kekurangan gizi. Kakak saya ada di gizi, kalau anaknya kurang gizi itu karena malas. Padahal puskesmas menyediakan gizi-gizi, kalau mau datang bisa dikasih gizi. Kalau memang benar-benar ada kelurahan di bawah kekurangan gizi nih, nggak bisa kemampuan, disediakan oleh negara. Luar biasa memang negara kita. Jadi sekarang orang mati kenapa? Karena kolesterol, darah tinggi. Selalu saya bilang, Bet, saya bukan pelit dalam hal makan kamu ya. Di rumah ini bisa kau makan semua, meja-meja, kursi-kursi makan kalau kau bisa. Cuma Bet, badanmu sudah mulai mengembang ke kiri dan ke kanan, kalau firman Tuhan bagus. Tapi kalau badan kita jangan Bet, olahraga. Benar aja kemarin itu. Aduh, saya bilang, udahlah. Saya bilang, udah gini aja, kau gak usah kesini, nanti besok malam langsung ke rumah mama. Dari rumah mama kau pelayanan. Pasti sembuh besok, saya bilang. Ya bang, makasih bang, kata dia. Sembuh, tiba-tiba pas saya turuni barang tadi, udah datang pakai kacamata. Udah berarti udah sembuh dia gitu. Jadi, saya punya iman gitu. Kalau sakit cuma sakit-sakit kurap-kurap begitu, darah tinggi, jangan nggak pelayanan, saya bilang selalu ke dia. Saya bilang kalau hanya sakitnya hanya sakit darah tinggi dan kolesterol, jangan nggak pelayanan. Saya juga kadang sakit, saya paksa pelayanan. Tapi kalau nggak udah di rumah sakit kakinya diangkat satu, disuntik kiri kanan, mulutnya selang air gitu kan masukin gitu. Itu baru, udah nggak bisa lagi lah melayani. Udah, ya kan? Sebisa mungkin kita melayani lah. Ini pelayanan bukan bicara masalah uang, enggak. Tapi ini bicara mana kita komitmen terhadap satu pelayanan kita, satu pekerjaan kita. Itu pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang mulia. Kalau sekarang saudara kasih Tuhan, wah, saudara kalau melihat istri saya kemarin pas datang PAUD itu melulu yang ditontonnya, nonton PAUD sampai anak-anak juga ikut nonton. Pak, saya nonton PAUD Pak. Iya nggak apa-apa saya bilang. Saudara tahu nggak kalau Tuhan Yesus datang nanti lebih dari situ. Apalagi nanti kita masuk surga dan dibilang, sabaslah kau hai hambaku Elisabeth Sibarani, masuklah dan nikmatilah surga yang sudah kusediakan bagimu. Terharu kau Ben. Maka hari ini kita melayani Tuhan, ikut Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan ini receh. Kalau kami pagi-pagi itu repot sekali.
Belum lagi karena kalau Sabit datang ke rumah, dia masih membantu kami. Tapi kalau dia datang ke rumah, barang-barang masukin ke mobil, anak-anak mandiin anak-anak. Satu mandiin mamanya masak nasi. Kalau hari ini kita nggak masak nasi karena Namboro nggak masak, nggak mungkin cuma makan nasi doang kan, nggak mungkin. Dan dia juga karena kurang tidur tensi naik, kepalanya pusing. Dia bilang, udahlah, lengkaplah penderitaan kita hari ini. Tetapi tidak, itu tidak bisa. Itu hanya cara-cara iblis untuk mengganggu kita untuk tidak melayani dalam hati saya tadi. Enggak, harus melayani. Tetap. Kalaupun nggak ada Elizabeth, ya udah nggak ada slide. Pemain musik juga nggak ada. Pemain biasanya ada pemain gitar. Udah saya yang main dalam hati. Aku yang main. Ya puji Tuhan, ada 2 pemain bass, main drum. Oke. Ada WL. Kakak udah mainkan gas terus ya. Jangan lo lemah hanya gara-gara kita keadaan. Kita nggak bisa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Harus secara internal mungkin kalau kita sudah terkapar di rumah sakit tidak bisa lagi bergerak dan selang air sudah masuk ke mulut kita. Nah itu baru kita nggak bisa lagi, barulah. Tapi kalau secara eksternal yang mengganggu kita, kalaupun nanti ada anak-anak contoh nggak mau gereja, saya gereja. Kalaupun nggak ada yang datang jemaat nggak apa-apa. Dulu juga begitu waktu COVID nggak ada jemaatnya, live streaming doang, nggak apa-apa, mainkan terus. Kenapa? Karena kita melihat penyertaan Allah dalam hidup kita. Kayak lagu tadi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hati. Dia Tuhan yang besar, yang ajaib. Kita tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak belajar menjaga kesucian hidup kita. Hanya orang-orang yang bisa belajar menjaga suci hidupnya, yang bisa melihat penyertaan Allah. Tuhan menyediakan yang terbaik. Waktu ketika kami mau cari rumah, kalau Mak Mima bilang malam-malam cari rumah, saya bilang rumahnya. Cari rumah di mana? Rumah di sini. Kalau luar Jakarta saya malas sebenarnya. Satu ketika dia bilang gini, kau udah miskin, udah susah, tapi seleramu tinggi. Mau rumah di Jakarta, rumah mana Pak? Ditunjukkanlah rumah waktu itu, rumah Sugang. Inilah baru bisa kita beli ini. Harganya segini, nggak ada mobil. Tapi saya bilang kita punya mobil gimana mau masuk? Waktu berjalan waktu itu, saya bilang, tapi dia di hati saya nggak kasih tahu dia, saya punya rumah di Jakarta, kita akan punya rumah di Jakarta, tenanglah. Nggak mungkin lah. Yang pikiran saya gini, kita kan pelayanan di Jakarta, masa rumah kita luar Jakarta. Bahkan di sini, di daerah Pondok Gede ini aja pun, saya udah mulai, itu Jakarta enggak? Aku tahu otakmu kata dia, pasti kau pingin rumahmu di Jakarta. Dari mana kita bisa punya rumah di Jakarta? Nggak mungkin lah. Kan nggak mungkin kan? Gimana caranya? Hanya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Dan istri pun pekerjaannya ya pas-pasan untuk hamil, membantu keluarga dalam ekonomi keluarga kami. Nggak mungkin. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita punya komitmen dengan Tuhan, menjaga kesucian hidup kita, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat visi-visi Allah dalam hidup kita. Amin? Gak ada yang amin, amin? Gak ada yang amin. Sebelum saya menikah dengan istri saya, saudara Tuhan, teman-teman udah bilang, udahlah kau gak menikah. Mama saya bilang, kapan kau menikah? Cuma saya pingin punya istri yang baik, ya tentu baik di sini, pokoknya yang baik, yang bisa mendukung saya dalam pelayanan, yang bisa menerima saya padanya luar biasa. Karena waktu itu pelayanan saya hanya jauh di bawah, persembahannya jauh di bawah UMR, ya kan? Dan saya robek. Jauh di bawah UMR Jakarta.
Dan ada juga pasangan waktu itu diperkenalkan oleh teman. Saya khotbah waktu itu di Kalimantan. Kamu belum nikah ya? Belum. Aku ada saudara nih. Mau enggak? Ya oke, aku coba untuk WhatsApp. Dia bilang gini, BBM. Belum ketemu. Emang pekerjaanmu apa? Berapa gajimu? Kata dia. Bah, udah tahan. Ini udah tahu aku maksud tujuannya. Itu ketika ada kakak dokter. Kalau ini orangnya saklek ke saya dan saya juga saklek. Saya tanya dia. Saya udah mulai frustasi juga. Kak, kenapa belum nikah aku ya? Nal. Seleramu kan tinggi, kata dia. Maksudmu gimana? Yalah, mana mah kok cewek-cewek yang dari kampung-kampung contohnya gimana? Kan kamu tahu. Seleramu tinggi. Kamu cewek modis, cewek yang ini. Kok kakak tahu? Ya iyalah. Cewek yang modis, Nal. Enggak mau sama kau. Kenapa? Walaupun mau pertama kali lihat kegantenganmu, oke. Tapi kalau dilihat pekerjaanmu, siapa yang mau jadi istri pendeta? Enggak ada yang mau jadi istri pendeta. Dilarang ini, harus ini, duduk manis, duduknya enggak begini, harus ini, ya kan? Walaupun sebenarnya enggak begitu-begitu banget gitu loh. Siapa yang mau? Tapi saya bilang, saya akan punya istri yang seperti itu. Saya akan punya istri seperti itu. Yang baik, yang mengasihi Tuhan. Dan juga saya adalah orang yang tidak, pekerjaan saya hari ini gembala pelayan Tuhan, yang punya uang Senin Kemis ada, Selasa Rabu Kamis nggak ada, yang makan di warteg. Dan prosesnya panjang. Tiba-tiba saudara kasam Tuhan, ada seorang wanita yang mulai kita berkenalan di sosmed. Dia bilang, terima kasih Ito. Terima kasih Ito. Oh, terima kasih sama-sama Ito. Tiba-tiba panjang waktu. Dan kita ketemuan habis dari pulang dari Australia. Ini orang cewek di Australia. Tiba-tiba kita ketemuan lah dulu. Saya bilang, ya langsung digas ya kan. Kalau jangan sampai ini dipatok orang lagi gitu kan. Ya, ketemulah kita. Saya juga pasang diri. Kita ketemuan waktu di Starbucks. Lihat dia, mantap juga gayanya, modis ya kan. Ini pelayanan, dia butuh pelayanan gitu. Saya tunggu nih. Habis kalau dipanggil sapa saya, berarti dijodoh. Bang, udah nyampe bang. Wah aman nih, udah jadi. Kenapa kita bisa seperti itu? Kita punya iman. Kita punya melihat Allah menyertai, menyediakan sesuatu yang baik. Sama seperti gereja ini dulu. Ada keinginan untuk menggembalakan waktu itu, tapi saya bilang kemana Tuhan? Gak ada tempat. Saya gak punya uang untuk nyewa hotel Tuhan. Gak punya uang. Saudara tahu. Tapi saya beriman suatu saat pasti Tuhan ada gereja, ada tempat di mana Tuhan menyediakan. Hanya orang-orang yang suci hati yang bisa menyediakan, mengimani bahwa Tuhan menyediakan, seperti Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan menyediakan. Hanya orang-orang yang memiliki, menjaga kesucian hatinya, yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam rumah tangga pun gitu, saudara. Waktu kita pertama rumah tangga, turutak. Tapi lama-lama sekarang ya udahlah, udah begitu ya terimalah. Turutak apa sih mah paling gitu. Kalaupun dia turutak kayak cewek, kalau lama-lama kau kan gitu kan. Lama-lama sudah saling mengerti. Kita udah tahu sama tahu. Kita juga dalam Tuhan begitu. Di saat kita mulai menjaga kesucian hati kita, dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang-orang yang menjaga kesucian hatinya bisa melihat Allah dalam dunia ini. Dia bisa melihat visi misi Allah dalam hidupnya. Dia bisa melihat Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan menyediakan hal yang baik dalam hidupnya. Tuhan ada rencana Tuhan. Kalaupun hari ini seperti ini, dia percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup. Enggak akan seperti ini terus. Itu hanya dimiliki orang-orang yang bisa menjaga kesucian hidupnya. Kesucian hatinya. Katakan amin. Maka mari saudara, kalau kau melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, belajar menjaga hatimu. Dan seperti firman Tuhan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan.
dari kecemaran dunia ini. Kalau kau belajar untuk itu, maka kau akan melihat penyertaan Allah dalam hidup. Tuhan tidak akan pernah mau mencampurkan kecemaran di dalam hidup. Kalau hidupmu tercemar, Tuhan bukan gak mau menolong kita, tapi dia tidak mau bercampur dengan dosa. Dia tidak mau mencampuri hidup kita kalau kita masih milik orang lain, milik dosa, milik iblis. Dia tidak mau mencampur. Kalau kita mau Tuhan mau menangani kita, Tuhan mau kita serahkan hidup kita ke Tuhan. Kita jaga hati kita. Saudara kasih Tuhan, kalau ada perang contohnya satu negara dan negara lain tidak bisa mencampuri. Kenapa? Karena itu bukan daerah teritorialnya. Dalam hal ini juga Tuhan gitu. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, hidup dalam tidak mau menjaga kesucian hidup kita, maka tidak akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup. Tapi kalau kamu belajar untuk menjaga kesucian hatimu, hidup kudus, hidup benar, belajar hidup benar. Saudara kasih Tuhan, hidup benar itu dipelajari. Kalau saudara hidup dalam dosa, untuk mengatakan tidak kepada dosa, itu pergumulan yang berat. Enggak tiba-tiba kita percaya Yesus, dosa kita yang kita alami langsung hilang. Enggak. Itu harus diperjuangkan. Saya sampai sekarang saudara kasih Tuhan masih bergumul, contohnya dalam hal emosi. Kadang bisa, kadang enggak. Apalagi kalau di jalan gitu. Kemarin waktu ngantar Mima ada mobil, saya jalan nih, tiba-tiba dia serobot potong masuk kanan, hampir saya ditabrak. Saya kasih di kepala. Belum lagi Mima, kami mau ngantar dia ke dia ngantar ke stasiun. Tiba-tiba ada motor lawan arah dan ambil jalan saya begini. Mama Mima, wah kau masih emosi. Tapi kadang juga aku udahlah biar aja bodo amat. Siapa yang ngurusin dia gitu? Kadang begitu. Tapi kadang juga naik darah tinggi itu. Dan itu perjuangan bagi saya setiap saat. Gak gampang. Untuk tidak marah-marah, untuk tidak emosian itu gak gampang. Itu seperti sakit, kalau nahan itu sakit sekali. Saudara, jika kau di dalam hari ini terlibat dalam dosa, tentu itu seperti perapian yang dinyalakan, yang membakar kehidupanmu. Dan dosa itu akan dibakar terus. Maka saudara kasih Tuhan, saya tahu bahwa itu gak gampang. Tetapi saya percaya kita bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari jaga kesaksian hidup. Mari kita jaga hati kita. Jaga hati kita. Pada saat kita menjaga hati kita, kita bisa melihat visi-visi Allah dalam hidup kita. Kita bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Orang mungkin merendahkan kita hari ini, tapi enggak. Nanti suatu saat kita bisa melihat saat Tuhan menolong kita. Waktu saya enggak kenal Tuhan, waktu masih kerja di mobil, jadi kernek mobil, saya enggak punya cita-cita. Ya udah jadi kernek mobil aja. Karena ini kesempatan. Udah kernek mobil. Pulang. Gak ada masa depan. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya belajar hidup dalam kesucian. Saya belajar mengatakan tidak kepada dosa. Ada tawaran-tawaran waktu itu. Tawaran lebih baik lagi. Bisa, itu ada tawaran mau ke Cina waktu itu kita. Walaupun gak jadi. Tapi ada tawaran sekolah teologi yang untuk lebih baik. Setelah tamat teologi, masih sekolah teologi, banyak hal yang Tuhan berikan kesempatan. Akhirnya bisa mimpin pujian di hadapan ribuan orang. Dan dikirim melayani, bisa beli celana sendiri, bisa beli baju, udah bisa beli parfum. Dan belum lagi hal-hal yang lain yang Tuhan berikan. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, menjaga kesucian hidupnya, dia bisa melihat Allah dekat dengan dia. Kalau kau tidak pernah menjaga kesucian hidup, kau tidak akan pernah bisa melihat penyertaan Allah hidup. Kalau mau
Di dunia ini kita melihat mendekat-dekat dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Mari belajar kesucian. Belajar hidup suci. Engkau akan melihat hal-hal yang baik di dalam hidup. Dan terakhir dalam Tuhan, apa? Yaitu kekekalan. Dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 tadi katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Hanya orang-orang yang murni, yang suci hatinya. Jadi hanya orang-orang yang suci yang bisa menikmati kerajaan Allah. Kalau begitu, Pak, apa dong gunanya kita percaya Yesus itu? Ya percaya Yesus, kita menikmati kerajaan. Tapi dalam proses hidupnya kita harus menjaga. Dan orang-orang yang suci hatinya. Kalau kau berkata, saya udah terima Yesus Pak, tapi hidupmu masih berantakan, masih hidup dalam dosa, saya yakin tidak akan pernah bisa menikmati kerajaan surga. Gak mungkin. Dan hanya orang-orang itulah yang diperbolehkan Tuhan untuk menikmati kerajaan. Mari kita sama Tuhan, belajar hidup benar, belajar hidup suci. Apapun pekerjaan kita hari ini, mulai sekarang, mulai aja dulu. Sama seperti ada seorang bertanya kepada trainer olahraga, Bang, aku paling malas olahraga Bang, gimana caranya supaya aku olahraga? Dia berkata, gampang, mulai aja dulu lari, entah 2 menit, entah 3 menit, entah 5 menit, udah hari itu. Besok lagi 5 menit, apa-apa, olahraga yang penting olahraga lagi kamu. Nanti lama-lama, benar juga. Saya juga nge-gym dulu, malas sebenarnya. Tapi lama-lama, kalau nggak nge-gym sekarang, kayak sesuatu yang hilang. Maka setiap hari saya nge-gym. Kecuali Sabtu, untuk keluarga. Sabtu Minggu enggak. Ikut dalam kesucian hidup juga gitu. Kalau kita mau hidup suci, bagaimana caranya Pak? Mulai aja dulu. Mulai belajar. Contohnya, mau berbohong. Enggak dosa nih berbohong. Jujur. Dari hal kecil aja dulu, usah besar. Nanti lama-lama hal besar akan kita bisa belajar. Dalam hal-hal besar, dalam hal-hal yang luar biasa, kita bisa belajar. Maka dari sekarang belajar hidup suci dari hal kecil. Jujur, walaupun orang tidak melihat. Kemarin saudara kasih Tuhan, waktu nge-gym, saya ambil, aku ada 3, saya minum. Kebetulan yang jaga ini mau pindah. Ada kesempatan sebenarnya, dia mau pindah. Dan dia nggak tahu, wah saya makan minum aku. Saya mau nggak bayar sebenarnya, karena pas-pasan uang saya bawa. Saya bilang dalam hati, sih gara-gara begini hilang berkat. Akhirnya saya bilang, Om, kemarin saya ambil aqua 3 nih. Oh benar nih, benar Om, benar. Oh gitu ya. Realit. Kita belajar hidup suci. Nanti kalau kita dari hal itu sudah lulus, sama lah seperti anak-anak kita. Seperti Yowan dan Mima, contohnya ntar lagi Jaden juga. TKA dulu kan. Enggak ada langsung TKB, TKA, TKB. Baru kelas 1, kelas 2. 7 tambah 7, enggak ada mamanya langsung bilang masih TK. 50 kali 100, enggak ada. Itu mama yang itu yang lagi error mungkin banyak pikiran. Pasti yang dibilang apa? 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 5. Pasti tidak ada langsung bilang 5 kali 5 kali 7 kali 4 kali 8 kali 9, enggak ada kan? Enggak ada yang begitu kan? Ada pun begitu, itu membuat anaknya jadi stres. Ada begitu memang orang tua, pengen anaknya cepat, tapi enggak ada, perlu proses. Dan itu juga hidup menjaga kesucian hati kita juga gitu, belajar pelan-pelan, belajar melangkah. Kalau hari ini kita belum belajar hidup benar, hidup suci. Contohnya ada kesempatan berbohong, kita tidak mau berbohong. Lagi di mana nih? OTW, saya masih tidur. Berbohong nggak itu? Bohong kan? Saya bilang, di mana nih? Sorry bang, lagi di rumah. Aku masih itu. Pagi-pagi sudah kasih Tuhan. Namburu bilang, kalau nggak doa, saya bilang, sorry Namburu kita nggak doa, karena hanya Namburu yang doa pagi. Kenapa? Saya bilang, saya ketiduran. Ada gembala kan nggak mau bilang, saya ketiduran. Kenapa? Ya karena kepala saya sakit Namburu, jadi ketiduran. Begadang tadi malam, nggak bisa tidur. Kan ada
Manusia nggak bisa tidur terus kan? Masa ada manusia bisa tidur terus? Ada kesempatan juga kita nggak bisa tidur. Kalau kita paksakan juga baru tidur tiba-tiba bangun jam 5 kan oyong. Haleluya, sejauh langit dari bumi, jauh ke dalam bibir laut, tubir sebenarnya kan. Kan jadi salah kan? Ya udah daripada salah gitu kan, ya udahlah. Jujur, belajar jujur. Amin. Mari hari ini kita belajar kesucian itu. Kalau kita mulai belajar, kita bisa melihat penyertaan Allah. Bisa melihat visi-visi Allah dalam hidup kita. Tuhan berkati kita. Mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Dan kita akan memberi persembahan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bagimu untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Berkati kami semua, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa hidup suci, hidup benar di hadapan-Mu. Supaya kami bisa melihat Engkau dalam keadaan sekarang, baik pun yang akan datang. Tuhan berkati kami, kuatkan kami Tuhan. Nah, sebagai ucapan syukur kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, sucikan persembahan yang kami berikan ini, agar setiap persembahan yang kami berikan dapat kami pergunakan untuk lancar pekerjaan di tempat ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Kita naikkan pujian kita, ajaib sungguh ajaib. Yesus berkati persembahan Bapak Saudara berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Saudara kasih Tuhan, seberkati. Dan jangan lupa bahwa setiap hari Selasa sampai hari Sabtu kita